Tamu kita kali ini Bang Kaidir, penulis buku Santripreneur Hafidz Ashrom, Inovasi dengan Hati. Pak Hafidz Ashrom ini adalah ketua yayasan Ashram yang membawahi salah satunya sejumlah sekolah di bawah Al-Azhar Yogyakarta, dan beliau meminta Bang Kaidir ini untuk menulis sebuah buku biografi resmi. Bang, ini kenapa Bang Kaidir memilih judul ini, penyebutan beliau ini Santripreneur? Ini kan ada dua kata di situ ya, santri dan entrepreneur mestinya ya. Ini kenapa itu kata itu kemudian digabungkan untuk memberi predikat ke Pak Hafidz Ashrom ini? Ini hasil diskusi nih dengan Pak Hafidz, dengan Mas Jarwo, saya. Jadi memang Santripreneur itu sudah ada deh, di Jogja sudah ada, ya komunitasnya udah kalangan Santripreneur. Cuma orang melihat ikon Pak Hafidz itu ya jalurnya ya santri, ya pengusaha, ya beneran, dan perjalanan kontinu terus berkelanjutan dan berkembang. Mungkin kalau Santripreneur lain kan stuck aja. Ada komunitasnya tapi nggak berkembang. Kalau orang melihat Pak Hafidz terus berkembang, inovasinya jalan, kreativitasnya nggak habis-habis, gitu. Bahkan kalau yang ngikutin nih kadang bingung juga, kalau nggak bisa ngikutin. Tapi inovasinya sama kreativitasnya luar biasa. Makanya kayaknya ya ikonnya cocok ke Pak Hafidz. Karena beliau ini memang betul-betul santri ya, artinya pernah mondok dan sampai sekarang aktif di organisasi keagamaan juga. Ya. Pokoknya bahkan kan Pak Hafidz juga punya santri ya. Nah, anak santri yatim piatu kaum duafa dididik menjadi juru masak sampai dia bekerja. Kemudian santri disekolahkan, kan gratis semua tuh di Ashram Edupark. Konsistensinya gitu. Mungkin Santripreneur yang lain tetap Santripreneur, cuma kan mungkin dia tidak seperti Pak Hafidz. Dia punya anak yatim, anak asuh gitu. Bahkan mau dikembangkan lagi nih, bagaimana caranya santrinya ini lebih banyak tapi melibatkan jamiah dan masyarakat. Dan mudah-mudahan gerakan orang tua asuh lah, khusus untuk yang kaum duafa ini bisa berkembang, jamaah terlibat, jamiah orang tua wali atau komunitas ikut. Pak Hafidz mengajak lewat gerakan ini. Jadi santri-santri itu jumlahnya akan banyak, keterampilannya ada, karena kan fasilitasnya udah ada nih, fasilitas koki kitchennya udah mantep lah di sana. Kalau kita baca buku ini, kita kemudian tahu bahwa bisnis Pak Hafidz Ashrom ini berkembang dari kecil ya, dari Ashram Ukir itu, kemudian ke Ashram Galeri, kemudian ke Al-Azhar yang sekarang jadi Al-Azhar Yogyakarta World School, kemudian ada Ashram Edupark di Sleman, itu taman pendidikan begitu ya. Dan ada rencana juga pondok pesantren di Gunung Kidul. Dan sudah ada 19 sekolah di bawah Al-Ashram sampai saat ini ya. Kalau Bang Kaidir membaca itu, apa yang bisa disimpulkan dari perjalanan bisnis Pak Hafidz itu? Pak Hafidz memang orang bisnismen tulen. Itu dengan pengusaha lain juga enak di organisasi. Jadi kesimpulannya Pak Hafidz itu sukses jadi pengusaha karena selain memiliki sejarah yang panjang mulai dari kecil, ya kan, dari SD loh, jiwa entrepreneur muncul sampai sekarang. Kalau sekarang berarti kan makanya inovasi kreativitasnya selalu muncul, gitu. Jadi pengusaha tulen, santri tulen bahasa ininya apa? Tulen, bener-bener, gitu kan, 1000% gitu, nggak kaleng-kaleng.
santrinya masuk, pengusahanya masuk. Makanya santri banner inovasinya ya selalu dengan hati ya. Nah, hati ya pikiran biasanya kalau orang pengusaha itu kan pokoknya jalan dulu. Ada gagasan, ada inovasi, jalan dulu. Baru urusan belakangan gitu. Tapi yang ternyata yang memang berhasil gitu. Memang jalan. Apapun yang terjadi, itu gedung 2 itu sampai terbangun. Apa yang orang bisa dapat dengan membaca buku ini menurut Bang Khadir selaku penulisnya? Ya, orang yang bisa dapat itu inspirasinya, inovasinya, kreativitasnya, itu bisa dijadikan contoh gitu. Religiusitasnya, nilai keagamaan dari Pak Hafid ada di sini, Semua lengkap. lengkap.